Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal ali. Yang sama kita muliakan guru kita Ki Haji Zainal Abidin bin Imran beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan, kelancaran di dalam rezeki serta diberikan keberkahan di dalamnya. Amin Allahumma. Yang saya muliakan Ustadz Yusqi dan yang saya cintai seluruh santri Al-Haramain putra dan putri, mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesemangatan di dalam menuntut ataupun menimba ilmu agama sehingga kita mendapatkan banyak ridha Allah Subhanahu wa taala. Para santriwan dan santri putri, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 2 atau 13 ya Sya'ban. Ya, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 13 Sya'ban. Atau 12 Sya'ban. Ya, 12 Sya'ban. Yang insya Allah ya 15 Sya'ban itu hari Ahad. Pada malam 15 ataupun pada malam Ahad nanti adalah malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kemuliaannya berada pada 10 pertengahan. Ya. Kalau bulan Rajab kemuliaan yang begitu luas dan begitu banyak Allah limpahkan pada 10 pertama. 1 sampai 10 Rajab. Kalau bulan Sya'ban maka dia pada 10 kedua 11 sampai 20. Kalau itu bulan Ramadan 21 sampai 30 Ramadan atau 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Termasuk 5 malam bagi mereka yang menghidupkannya dengan beribadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka akan mendapatkan ya rahmat, mendapatkan nikmat, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua orang bisa mendapatkannya? Tentu tidak. Siapa yang tidak bisa mendapatkannya? Ada 3 golongan. Di antara lain dukun atau orang yang main-main dukun, ya baik itu paranormal atau semacamnya yang bersyarikat dengan jin, maka mereka tidak dapat ya kebaikan pada malam tersebut. Kemudian siapa lagi? Orang yang putus tali silaturahminya, baik kepada temannya, baik kepada saudaranya, baik kepada orang tuanya, baik kepada gurunya, maka dari sekarang dipersiapkan ya untuk persiapan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Perbanyak ibadah. Dengan apa? Tidak putus silaturahmi. Dengan apa? Tidak bermusuhan. Dengan apa? Tidak mengganggu temannya. Dengan apa? Ya, dengan berbaik hati. Ya. Dikatakan Sya'ban itu adalah bulan yang diagungkan. Ya. Keberkahannya sangat dikenal. Ya, kebaikannya sangatlah banyak dan bertaubat di dalamnya termasuk
keuntungan yang paling besar. Kemudian ketaatan ya pada bulan Sya'ban termasuk paling besarnya perniagaan. Ya. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin keamanan bagi mereka yang bertaubat di dalam bulan Sya'ban. Jadi kita tuh harus nujaddid taubah, memperbaharui taubat kita, taubat kepada Allah. Mungkin lidah kita, mungkin mata kita, mungkin tangan kita. Kalau itu semua ya memiliki ikatan dosa, segera bertaubat karena ada jaminan keamanan bagi mereka yang bertaubat pada bulan Sya'ban. Kemudian ulama menganjurkan bagi kita untuk terbiasa dengan melakukan kebaikan-kebaikan pada bulan Sya'ban. Kenapa? Ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka kita tidak kaget untuk melakukan banyak kegiatan yang baik. Ya. Dikatakan bulan Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi. Kenapa kok bulan Sya'ban itu dikatakan bulan Kanjeng Nabi? Karena pada bulan ini Gusti Allah menurunkan ayat yang begitu membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagia. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya bersolawat kepada siapa? Rasulullah. Ustadz, bagaimana kok Allah solawat? Maka kita harus mengerti apa arti solawat dari Allah, apa arti solawat dari Kanjeng Nabi, apa arti solawat dari para malaikat, apa arti solawat daripada manusia biasa seperti kita. Dikatakan arti solawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menurunkan rahmatnya kepada Rasul. Padahal ya Rasulullah itu mendapatkan jaminan rahmat luar biasa. Karena Rasulullah pernah menyampaikan semua manusia akan masuk neraka. Walaupun anta ya Rasulullah, walaupun saya katanya Kanjeng Nabi. Coba, Nabi aja bisa masuk neraka. Akan tapi apa? Di situ dikatakan kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya mencurahkan banyak rahmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasul tidak jadi masuk neraka. Karena neraka saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bisa padam. Karena pada waktu Isra dan Mi'raj Rasulullah diceritakan mampir ke neraka. Pengen tahu bagaimana neraka. Tapi subhanallah ketika dibuka neraka yang begitu panas, begitu mendidih. Dengan Rasulullah masuk itu ibarat air panas dikasih es. Kayak gimana kira-kira? Hah? Panasnya akan berkurang atau tidak? Berkurang. Makanya sampai neraka itu bilangnya Rasulullah sudah cukup kunjungannya. Jangan lama-lama ya Rasulullah. Kalau enggak nanti padam ini. Ya, godoknya lama lagi. Ini persiapan untuk naudzubillah orang-orang yang fajir. Untuk orang-orang yang dolim. Baik dolim kepada dirinya dan baik dolim kepada orang lain. Jadi Rasulullah udah jangan. Akhirnya Rasul keluar. Makanya katanya Rasulullah, siapa ini? Ini penjaga malaikat apa? Penjaga apa namanya? Neraka ya Rasulullah. Ya. Malaikat siapa? Hah? Malaikat Malik. Ya. Makanya enggak senyum. Katanya Kanjeng Nabi kepada Jibril, coba dia suruh senyum sedikit. Akhirnya senyum dia. Ya, Sayyidina Malaikat Malik senyum pada waktu itu. Dan beliau berkata, kalau bukan Kanjeng Nabi enggak mau senyum saya. Hah?
Saya juga takut. Makanya nanti kalau kamu punya anak jangan kasih Malik namanya. Takutnya apa? Gak senyum-senyum. Hah? Gak senyum-senyum. Ya. Walaupun baik. Ya, nama Malik itu baik. Abdul Malik. Ya, masalah. Baik, bagus. Tapi kalau gak senyum wajar. Wajar. Kemudian Ruya an Atta ibn Asar radhiyallahu ta'ala anhu qol idza kana laila nisfu min Sya'ban nasakha malakal maut as-salah wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban wa inna ar-rajula la yadhlim wa yafjur wa yankih an-nuswan wa yaghrisul asjar wa qad nusiya ismuhu min al-ahya ila al-amwat wa ma min laila ba'da lailatul qadar wa min afdal min lailati min nisfi Sya'ban. Dikatakan setelah malam Lailatul Qadar ada malam yang begitu afdal. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Oleh karenanya jangan sampai di malam nisfu Sya'ban ini kita tidak mengambil banyak kegiatan ibadah. Tidak mengambil banyak kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Kenapa demikian? Karena pada malam nisfu Sya'ban malaikat itu dipersilahkan naik ke Lauhil Mahfuz. Jadi Gusti Allah itu telah menetapkan aturan, telah menetapkan segala sesuatu, Allah cantumkan di mana? Lauhil Mahfuz. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, Lauhil Mahfuz itu ditutup, nggak boleh semua orang bisa lihat. Nah, ketika malam nisfu Sya'ban, malaikat-malaikat itu disuruh naik. Catat, jangan bercanda. Nanti ceritanya lain nanti di sini. Ya, jangan bercanda. Kalau saya ngomong jangan bercanda. Nanti berlain akhirnya. Ya. Jadi ketika sudah naik, ya ke mana? Disuruh naik, baru di nasah, di copy. Ya, fulan mati, fulan hidup, fulan sehat, fulan. Itu. Pada waktu itu, ya, ketika dicatat sudah selesai. Makanya ulama menganjurkan kita maghrib sebelum malaikat mencatat itu kita disuruh baca Yasin berapa? 3 kali. Dengan niat, dengan banyak niat. Niat pertama panjang umur dalam keadaan husnul khotimah. Niat kedua ya banyak rezeki, dijauhkan daripada hutang piutang. Niat ketiga ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya kayak gitu. Jadi nanti banyak niatnya. Yang paling afdal niat yang dipimpin atau dibimbing atau dituntun oleh siapa? Sayyidina Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Itu afdal. Karena syamil, jami', syamil, kamil. Dan di tarim kita pakai itu. Kita pakai itu. Jadi nanti pada malam Ahad jangan sampai tidur. Usaha tidur itu siang. Jadi habis sholat duhur, habis ngaji, tidur. Biar supaya apa? Maghrib pada waktu Yasin, tidak ada yang ngantuk. Kenapa 3 kali? 3 kali itu sedikit. Alhamdulillah Ustadz ditarim di Makbarah Sayyidina Al-Faqih Muqaddam setiap Jumat ya saya dibimbing sama Habib saya itu 41 kali baca Yasin. Ya, 41 sekali duduk. Bukan 41 nanti berapa jam, enggak, sekali duduk. Sekali duduk 41 setiap minggu. Ya, kita baca Yasin di makbarahnya siapa? Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Karena dikatakan man qara'a wahid arba'in Yasin ya indad darih Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ya barang siapa yang baca Yasin 41 ya di sisi makbarahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Allah akan mengabulkan hajat yang dia minta dengan izin Allah. Ya, karena Fatihah Yasin tadi dihadiahkan kepada siapa? Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan dengan kedudukan Yasin dan kedudukannya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dan itu kita lakukan dikit. Yang bikin banyak itu karena kita enggak terbiasa. Ya, kita enggak terbiasa. Coba kalian terbiasa baca shalawat busyra, sedikit. Karena kalau kalian hitung shalawat busyra itu kalau dibaca 41 berapa? 7 menit. Kalau lancar. Ya, mulutnya lancar, basah dengan sholawat, dibaca itu 7 menit. Coba aja lihat, 7 menit. Allahumma shalli ala sayyidina itu 7 menit. Yang penting lancar bacanya. Makanya kalau bacanya nggak lancar, peletot-peletot ya lain lagi Pak Ustadz. Orang lancar baca Quran, 1 juz bisa 15 menit. Oh kurang lancar bisa setengah jam.
Nggak lancar sama sekali. 1 juz bisa 1 jam. Tergantung. Kayak kalian dari sini ke Pasirian. Oh nggak biasa. Bisa-bisa 30 menit. Ya. Kenapa? Banyak jalan bolong, ngerti apa belokannya nggak tahu. Tapi kalau yang biasa, ya mungkin 5 sampai 7 menit. Itu. Dekat Pasirian. Ya kayak Ustadz ke Bangil. Oh yang nggak biasa 3 jam. Yang biasa kayak Ustadz bisa 2 jam. Berarti sudah terpangkas berapa? 1 jam. Kenapa demikian? Karena biasa. Kalian pun begitu. Biasa murojaah enggak bakalan berat. Biasa sholat duha enggak bakalan berat. Tapi kalau nggak biasa berat. Nggak biasa ngafal, bingung kalian. Kayak sekarang nih, ada kewajiban hafal apa? Safinatun Najah. Nggak biasa, berat. Makanya halakohnya sudah di itu. Ya nanti saya kasih tahu. Karena harus ada halakoh itu. Nggak bisa kalian dijanjikan kalau nggak hafal nggak pulang. Ya yakin saya. Mungkin kalau nggak disaring seperti itu 10-20 orang nggak mau ngafalin dia. Kenapa? Dia nggak tahu cara menghafal, dia nggak tahu cara nyetor dia. Makanya harus dibimbing pakai halakoh, ya supaya hafalannya apa? Betul-betul hafal. Ya. Karena tujuannya baik. Ya. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini lewat ayat yang disampaikan tadi dan Rasulullah mengklaim bahwa Sya'ban syahri maka dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ya banyak. Ustaz, sholawat apa aja? Sholawat mansub, tibil qulub, sholawat syafi, ya, sholawat nariyah, sholawat tajiyah. Banyak, terserah. Yang mana yang kalian hafal? Ustaz, saya pengen yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi yang afdal ada sholah, salam, al. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu afdal. Ya, baru mau ditambah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad astaghfirullah. Jadi jami'. Dia mengumpulkan antara salat dan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Atau pakai salat apa? Istighfar itu juga boleh. Ya. Jadi perbanyaklah pada bulan Sya'ban ini sholawat kepada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan, ya, pada malam nisfu Sya'ban perbanyak doa. Perbanyak doa. Ya Allah, jadikan saya orang yang beruntung setahun ke depan. Ya Allah, jadikan saya orang yang banyak rezekinya, berkah, halal, dijauhkan daripada hutang-pihutang. Ya Allah, orang tua saya jarang sholat, berikan mereka takdir untuk selalu mengerjakan sholat. Kayak gitu. Ya Allah, berikan rezeki orang tua saya kemakmuran, perdamaian, kerukunan, keselamatan. Kayak gitu. Karena kadang-kadang ada bapaknya kerja, ibunya kerja, pulang rumah berantakan, wah tambah berantem. Pembantu nggak ada, yang ada berantem. Panas terus. Kenapa? Ibu bisa nyari duit, bapak bisa nyari duit. Akhirnya ibunya juga nggak mau ngalah. Saya bisa, kenapa kamu nyuruh saya? Itu akhirnya berantem. Makanya doain. Ya Allah, jadikan orang tua saya akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikan saya diberikan rezeki yang banyak, berlimpah, barokah, selamat. Ya Allah, saya pernah mencuri, berikan saya taubat nasuha. Ganti tapi, diganti. Jangan cuman minta ampun tapi nggak diganti sama kamu, nggak ganti. Ya sebelum. Ya, kopiannya itu kalau pada waktu itu dikabulkan kan kita harus yakin. Karena dikatakan barang siapa yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan beri ijabah. Makanya perhatikan ini semuanya. Man ruziqa du'a, ruziqa bil ijabah.
Siapa yang mendapatkan rezeki untuk bisa mengucapkan doa lewat mulutnya, lewat hatinya, khususnya pada malam nisfu Sya'ban, maka ketahuilah Gusti Allah tidak mungkin ingkar janji kalian akan diberikan atau dikabulkan hajat doa kalian. Jadi yakin seyakin-yakinnya. Ya Allah, tidaklah saya mengangkat tangan saya, tidaklah saya mengucapkan doa ini, tidaklah saya mengeluarkan apa yang saya minta, kecuali itu juga diridhoi oleh Allah. Gitu. Kecuali itu akan diijabah oleh Allah. Jadi perbanyak doa. Doain orang tua, doain diri sendiri, doain masa depan kalian, doain saya mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang perempuan yang soleha, laki-laki yang soleh, bertakwa, bisa memimpin saya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak fakir di dalam tidak fakir, tidak miskin di dalam kehidupan, diberikan kecukupan. Kayak gitu minta dari sekarang. Karena dikatakan fakir ini bahaya. Ya. Perhatikan, fakir itu bahaya. Kadal fakru ya, yakun kufra. Ya, al fakru ya dikatakan hampir kefakiran itu membuat seseorang kafir. Ya, apalagi dia nggak pernah hadir majelis, apalagi dia nggak pernah hadir salawatan, apalagi dia nggak pernah hadir pengajian umum. Wah, itu bisa bahaya, otaknya kosong, hatinya kosong. Dia malah kayak naudzubillah nggak percaya ada Allah. Makanya harus hati-hati. Kalian yang belajar pahamin apa yang disampaikan gurunya. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha yaghfir li jami'il muslimina fi tilkal laila illa likahin. Perhatikan ini, sampaikan ke orang tuanya. Besok Jumat boleh ketemu. Besok ketemu wali santri? Bukan. Kalau bukan enggak apa-apa. Tapi besok atau nanti malam atau kapan bisa telepon. Sampaikan. Pak, malam Ahad adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam itu seluruh orang yang minta ampun kepada Allah akan diberikan keampunan oleh Allah kecuali 3. Siapa itu? Kahin. Siapa itu kahin? Dukun, paranormal, sahir, orang tukang sihir. Ya. Atau musyahid. Atau orang yang memiliki kedengkian. Dan yang terakhir, orang yang masih belum berhenti minum alkohol. Minum minuman keras. Makanya dikatakan au mudmini khamrin, atau orang yang terus menerus di dalam meminum minuman keras. Apa yang terakhir? Akli walideh, 3. Ya, kahin, sahir, musyahin 1, mudmini khamrin 2, akli walideh. Orang yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati yang punya bapak. Hati-hati yang punya ibu. Walaupun dia ditinggal cerai. Sumpama kamu Ustadz, saya ini adalah anak yang ditinggal cerai orang tuanya. Kamu tetap harus baik kepada bapakmu, baik kepada ibumu. Ya, doakan mereka semuanya menjalani hidupnya dengan baik, dan kamu mudah-mudahan di masa depan ya menjalani kehidupan kamu dengan baik. Jangan disalahin, didoain. Doain. Jangan sampai jangan sampai durhaka kepada orang tua, enggak boleh, hati-hati. Ya, paling kecilnya durhaka ya, termasuk durhaka katanya apa? Contoh, lagi disuruh, belikan masako, ibu lagi masak. Nanti dong. Itu juga termasuk durhaka. Jadi kalau sudah ada di antara kalian yang durhaka kepada orang tua, cepat-cepat minta ridho orang tua atau gurunya. Ya, orang tua termasuk guru. Guru itu termasuk orang tua, minta ridhonya guru. Ustaz, nanti malam kita nih malam nisfu Sya'ban, tolong dong ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya berikan maaf. Kayak gitu. Ya, saya mungkin buat antum jengkel, kayak gitu. Berani ngomong bagus. Ya. Saya rela Ustaz dihukum, yang penting saya dapat ridhonya orang tua, ridhonya guru, kayak gitu. Mah, saya mohon maaf, saya telah berkhianat kepada mama.
Kenapa Le kok bisa berkhianat? Iya, uang bulanan saya makan. Nah, berkhianat ini. Ya, pengkhianat terbesar itu. Hah? Kalau jadi DPR koruptor dia. Hah? Kalau jadi DPR koruptor. Nah, hati-hati. Ya. Jadi hati-hati. Pada malam itu tuh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak ampunan. Kemudian Ustadz, pada malam nisfu Sya'ban selain pembacaan Yasin, apalagi amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan? Bisa kamu mengatakan apa? Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Itu berbanyak. Atau apalagi Ustadz? Ya, di antara lain daripada amalan-amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban ya adalah dengan memperbanyak selain salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan memperbanyak bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sejumlah hurufnya. Berapa Ustadz? Baca la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin dibaca sebanyak ya 2375. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Ustaz, apa faedahnya kalau saya baca itu? Barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin pada malam nisfu Sya'ban, dikatakan dia akan mendapatkan keamanan 1 tahun full daripada musibah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada hal-hal yang membuat dia rugi. Oleh karenanya para santri, ayo sama-sama pada malam nisfu Sya'ban bahu membahu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, perbanyak apa? Ya, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena dikatakan tidaklah seseorang berdoa dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kecuali kalau dia sumpek, Allah keluarkan dia dari kesumpekan. Kalau dia gundah, Allah jauhkan daripada kegundahan. Kalau dia kesulitan, dia dijauhkan oleh Allah dari kesulitan. Kalau dia punya hutang, Allah Subhanahu wa taala segera tunaikan hutangnya. Kalau ya dia memiliki berbagai macam kepelikan, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejembaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Makanya paling sedikit kalian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin pagi 3 kali, sore 3 kali. Terlebih-lebih pada malam nisfu Sya'ban. Berapa tadi Ustaz? Berapa tadi? Saya lupa. Hah? Berapa Ustaz? 2375 yang pada malam ini mengatakan ringan, insya Allah dia akan mudah. Yang mengatakan berat, insya Allah juga berat. Ya, jadi kalian tinggal pilih bagian yang mana. Ustadz, saya pengen dapat keamanan, saya pengen dapat kenyamanan, saya pengen dijauhkan dari segala musibah. Baca sebanyak berapa tadi? 2375. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tinggal dibagi. Oh, malam itu ada berapa jam? Oh, malam itu ada misalnya 8 jam, 6 jam. Tinggal dibagi. Berarti per jamnya baca berapa? Biar supaya tidak jenuh. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kayak orang ya, pengen kamar
bagus, bersih, asri, AC, ya, spring bed, ya, kemudian ada kamar mandinya bagus, airnya berlimpah, tapi pengen harga sewanya 20.000, kira-kira masuk akal enggak? Enggak masuk akal, Ustaz. Ya, kamu ke hotel, ya, bagus. Berapa harganya? 350. Baru dapat enak. Oh, saya cukup tidur aja. Ya sudah. Dikasih gelar kamu apa? Dikasih apa? Tiker. Ya, ngemper di trotoar. Ada nyamuknya. Hah? Tapi ada harga, ada rupa. Ya jadi kayak gitu, Ustaz. Ustaz, saya pengen gamis, putih, bagus. Tapi harganya cuma 50.000, Ustaz. Ada, Ustaz. Ya, yang cocok sama saya. Enggak ada. Enggak ada. Kecuali apa? Bekas. Kecuali apa? Oh, Ustaz pakainya baru, Ustaz. Iya, ukurannya Muhammad Salim Oman itu. Kamu pakai. Kalau ukuran kamu berapa ya, Ustaz? Ya yang cocok dong harganya. Mungkin 120, mungkin 140, mungkin 200, mungkin 900, mungkin 2 juta. Kan gitu. Kayak gamis, ya, Lawung gitu, ada namanya merek Lawung. Gamis merek Lawung. Itu harganya 2 juta, 2 juta 500. Harganya, tapi ada harga, ada gaya gitu loh. Ya kamu pengen gaya tapi nggak ada harga, ya nggak usah. Ya, cuman yang di sini menjadi tolak ukur adalah ada pengorbanan baru ada rasa. Ya, jadi jangan sampai berharap pengen begini tapi nggak ada pengorbanannya, nggak ada ijtihadnya, nggak ada ini itunya, salah. Ustaz, saya pengen mau jadi alim, jangan banyak tidur, banyakin murojaah, jangan banyak ngobrol, banyak murojaah. Ini enggak, Ustaz saya pengen alim tapi tidur terus, ngobrol terus. Jadi alim apa? Alim syaitan. Hah? Orang mau alim banyak hafal, banyak nulis, banyak tahqiq. Ya, itu orang jadi alim. Ini enggak dia. Oh mau alim tidur toh, mau jadi wali tidur toh, enggak bisa, Ustaz. Orang mau jadi wali itu sedikit tidurnya, orang mau jadi wali itu banyak zikirnya, orang mau jadi wali itu hatinya bersih, enggak ngomongi orang, enggak gerudel ke orang, enggak nyakiti hati orang, itu jadi wali. Ini enggak, ibadahnya bagus tapi nyakiti hati orang terus, ya enggak bisa jadi wali. Wali setan iya, wali setan iya. Makanya hati ini harus bersih, Ustaz. Baru bisa mendapatkan banyak karomah, mendapatkan banyak kemuliaan. Tapi kalau hatinya busuk enggak bisa. Makanya Allahumma inna na'udzubika minal ghurur wal istidrajat wa na'udzubika min amradil qulub katanya. Ya Allah, saya jauhkan daripada tertipu dengan dunia ini. Ya Allah, saya jauhkan daripada istidraj. Ya Allah, saya jauhkan daripada penyakit hati. Karena penyakit hati itu luar biasa, menggerogoti, nyakit hati itu, racun dia. Contoh, ya kalau kalian mau selamat, jangan ngelanggar di pondok. Tapi kalau dikit-dikit ngelanggar, nggak tobat, lihatan wis, tercampakkan kalian dari pesantren, tercampakkan kalian daripada ridhonya guru, nggak mau ditoleh. Hati-hati, Ustaz. Ya, kalau mau ditoleh sama gurunya, ya minta maaf kepada gurunya, minta ridho kepada gurunya. Ya, tentu ya menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian ya bangun malam pada malam nisfu Sya'ban itu sangat dianjurkan. Paling sedikit bangun malam bagaimana? Niat dan laksanakan sholat isya berjamaah. Itu sudah masuk kategori orang bangun malam pada malam nisfu Sya'ban. Ya kayak gini, kayak kita tuh di pondok beruntung. Isya jamaah, subuh jamaah, beruntung kalian.
Di rumah belum tentu. Makanya jangan sampai lagi nggak sholat. Tadi kan udah dikasih tahu sama Kiai Asar itu. Ya, kalau cari jodoh yang sholat, mertuanya juga yang sholat. Masalah apa tadi? Hewan muhtarom sama hewan tidak muhtarom. Udah lupa tak pelajaran tadi? Hah? Udah lupa tadi pelajarannya? Ya tidur tok kalian. Saya dengar kok. Tidak usah dikasih minum hewan yang tidak siapa yang tidak masalah? Termasuk siapa? Tarikus sholat, orang yang tidak sholat. Makanya sekarang besok malam nih doa, ya Allah umur saya sudah sekian, tolong datangkan saya suami yang soleh, bertakwa, sugih hatinya, sugih dunianya, dan menjadi kebaikan bagi saya, kebaikan bagi orang tua saya, kebaikan bagi keluarga saya, dan saya ya Allah jadi kebaikan bagi mereka, suami saya, mertua saya. Begitu doa. Yang laki-laki juga gitu, ya Allah berikan saya jodoh yang berkah, selamat, soleha, taat, takwa kepada Allah, ya, dan membuat hati saya adem. Kayak gitu. Laki-laki kayak gitu doanya. Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, berlimpah, pendidikan anak saya yang bagus-bagus. Ya, jangan pendidikannya yang naudzubillah. Yang termasuk pendidikan naudzubillah itu gimana? Adalah anak itu udah ditaruh pondok, enggak mau mondok dia. Itu enggak mau mondok, itu pendidikan naudzubillah itu. Enggak mau dia dikasih, ayo mondok, enggak mau dia, enggak betah katanya. Sekolah di luar aras-arasan, bolos, ya sudah, gimana mau jadi orang baik, gimana mau jadi orang soleh. Orang soleh itu harus pakai apa? Ilmu. Katanya Imam Syafi'i apa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Harus pakai ilmu Ustaz. Ustaz saya jadi orang soleh tapi gak punya ilmu. Gak bisa, goblok itu. Karena dikatakan apa? Kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang bekerja beramal tanpa didasari ilmu, amalnya akan tertolak. Amalnya, Ustaz benar, saya benar. Contoh, kamu sholat, Allahu Akbar, tapi kamu belum tahu kiblat itu mana. Dan sohibul bait yang punya rumah nggak ngasih tahu di mana rumah, apa di mana itunya. Di mana kiblatnya? Enggak dikasih tahu. Gimana Ustaz? Sah enggak sholat kamu? Enggak sah. Kecuali misalnya nih, kamu bertamu ke sini, ada dalamnya syekh. Tahu masjid ini, ada masjid ini, ada mihrab, tempat pengimaman. Kemudian kamu sholat ke arah sama, sah enggak sholatnya? Sah. Tapi kalau misalnya kamu datang ke satu rumah, enggak tahu kiblatnya, kamu sembarang sholat, sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Termasuk daripada sahnya sholat, ijtihad tentang kiblat. Kalau sekarang memang mudah. Ada apa itu? Ada apa Zat? Aplikasi kiblat. Ya. Jadi harus dipahamin itu ya. Ya. Kenapa? Enggak pernah ngeliat truk ya? Kesian banget kalian. Tahun berapa kalian hidup? Subhanallah, langsung noleh. Truk noleh. Hah? Truk noleh. Enggak pernah ngeliat truk. Mungkin orang desa kalian itu ya. Hah? Truk aja bingung, ada suara truk bingung. Ada suara truk bingung. Allah ta'ala alam bisawab. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.